Hai, selamat pagi teman-teman. Di sini pagi-paginya cerah banget. Di Tangerang setiap hari udah hujan ya teman-teman. Dan hari ini saya mau panen-panen lagi. Ini senang banget teman-teman. Akhirnya saya berhasil berbuah tomatnya ya. Ini ada tomat ranti. Kalau jenis tomat ranti ini nggak bisa besar ya teman-teman, tapi ini udah bikin bahagia banget. Dan ini satu lagi yang bikin bahagia, ini ada cempokak ya teman-teman. Cempokaknya juga berbuah lebat, terlihat buahnya cantik banget teman-teman, gembel ya. Dan nanti setelah panen-panen, saya juga mau nunjukin cara saya tanam bawang daun, benihnya dari dapur ya teman-teman. Ini udah berhasil tumbuh dengan cara sederhana. Dan di sini juga saya udah punya yang baru pindah tanam. Ini baru pindah tanam mungkin ada seminggu ya teman-teman. Dan aku juga bahagia. Ini kacangnya alhamdulillah terbebas dari hama ya teman-teman, berkat hujan. Nih, udah mulai berbuah. Jadi si kutunya itu rontok teman-teman, tapi masih di dalamnya masih banyak ya tuh. Tapi kalau yang untuk di buahnya alhamdulillah udah nggak ada. Dan masih mau jawab pertanyaan ya, masih banyak teman-teman yang tanya di sini mengatasi hamanya bagaimana, katanya gitu. Saya berkebunnya secara organik ya teman-teman, karena buat dimakan sendiri, jadi pupuknya juga dari hasil bikin sendiri dan nggak pernah disemprot, alhamdulillah. Jadi kalau ada hama saya biarin aja teman-teman. Ini juga cabai udah banyak hamanya kemarin, tapi masih mau berbuah ya. Kalau mati tanamannya palingan tanam yang baru begitu, dan seterusnya. Jadi alhamdulillah berkebunnya secara organik biar lebih sehat aja, karena buat dimakan sendiri ya teman-teman. Nih sebelum panen saya lihat-lihat dulu ya. Tuh bahagia banget teman-teman. Ini cempokaknya. Ini cempokaknya sebetulnya udah tua ya. Ini ingat ya, dulu saya pernah punya terong cempokak ya teman-teman. Dan ini bekas disambungnya. Mungkin 2 tahun yang lalu ya. Ini satu udah mati terongnya kena hama, dan ini cempokaknya masih bertahan hidup. Ada kayaknya 2 tahunan ya teman-teman, kurang lebih. Tuh kelihatan dari sini, cantik banget teman-teman. Dan ini satu lagi yang bikin bahagia, semakin hari semakin besar ya teman-teman ini buahnya. Jadi buat teman-teman kalau punya tanaman kacang ataupun apa yang dari dapur ya, bisa ditanam loh teman-teman, jangan khawatir. Ini ya contohnya saya tanam
benihnya dari dapur, dan lihat secantik ini teman-teman. Apalagi ini media tanamnya bekas juga ya, tapi bisa sesubur ini, alhamdulillah. Gemes banget tiap hari dilihatin ini, karena walaupun sederhana, beli juga nggak mahal ya teman-teman, tapi kalau hasil tanam sendiri itu kayak ada kepuasan sendiri aja, kayak ada rasa bahagia tersendiri gitu teman-teman. Susah diungkapinnya ya. Ayo semangat berkebun ya teman-teman, biar bisa menikmati hasil kebun sendiri, biar bisa menikmati sayuran organik. Kalau beli di pasaran lumayan mahal loh sayuran organik. Dan lanjut panen dulu, panen yang ini, yang gemes-gemes dulu nih. Bawangnya udah disiapin teman-teman, ini udah 4 hari yang lalu saya beli ya dari dapur nih. Nanti saya tanamnya di sini, nanti saya tunjukin ya teman-teman. Sekarang mau panen dulu. Nih, bismillah. Ini ada yang di dalam banget, susah ya. Tuh di sini lagi ada pesawat. Di sini lumayan dekat ke bandara ya teman-teman. Jadi pesawatnya hilir mudik bolak-balik, agak rendah juga. Nyenengin banget teman-teman ini, alhamdulillah. Ini kebahagiaan yang diciptakan sendiri ya teman-teman, kebahagiaan yang sederhana. Di Tangerang sini sekarang udah musim hujan ya, setiap hari, hampir setiap hari hujan teman-teman. Ini sebetulnya tadinya pot kale ya, ini ada kale scarlet, tapi dikorbankan karena saya lebih seneng ini teman-teman. Kalau scarlet udah sering kan, kalau tomat itu sering gagal, dan ini udah. Jangan terus, kamu menggangguin. Jangan, dia naik, padahal ini udah ditaruh di atas. Ini dapat segini karena sering gagal, jadi bahagia teman-teman. Ini saking bahagianya, waktu pertama berbuah ini saya pindah ke pot yang lebih besar. Ini saya pakai pot ukuran 40 ya teman-teman, tadinya potnya kecil. Tanaman yang lainnya dikorbanin. Dan lanjut saya mau panen ini cempokak ya teman-teman, nanti bisa ditumis sama teri ya, digoreng dulu sebentar, pasti enak banget. Bisa dicampur tempe juga. Nih di sini ada sahabat lagi nyerbukin, dia nggak lelah setiap hari ya teman-teman. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga semuanya baik-baik aja ya.
Dan buah cempokak ini katanya banyak manfaatnya ya teman-teman. Bagus buat mata katanya. Ini cantik banget. Dan ini tuanya pas banget ya teman-teman. Jadi nggak terlalu tua. Jadi masih enak. Kalau udah agak tua, bijinya udah kasar gitu, teman-teman. Di sini langitnya lagi cantik, lagi biru ya. Dulu pernah satu kali panen, tapi nggak sebanyak ini, teman-teman. Mungkin pohonnya yang ini juga kali ya, atau beda lagi, lupa. Tapi biasanya di sini banyak hamanya. Ini tumben-tumbenan, bebas dari hama. Tanaman cempokak ini bagus buat disambung sama terong ya teman-teman. Jadi nanti buah terongnya bisa unik. Satu pohon bisa ada beberapa jenis ya. Saya udah kebukti bisa. Masih ada teman-teman yang tanya caranya gimana, ajarin katanya. Ada di video sebelumnya ya teman-teman, di bawah video yang dulu. Dan kalau belum punya tanaman cempokaknya, teman-teman bisa ngambil dari liar, biasanya tumbuh liar ya, atau bisa beli online juga, pasti ada jual. Ini tanaman cempokak di sini walaupun di kota tumbuh liar teman-teman. Ini tadinya saya nggak tanam ya. Mungkin tumbuh dari kotoran burung. Dan ini masih ada. Mau disingkat aja videonya ya teman-teman, biar nggak kelamaan. Nih udah semua teman-teman. Di sini masih ada sisa-sisa sedikit lagi yang kecil dan bunganya ya teman-teman. Alhamdulillah panen perdana cempokak. Ini lumayan dapat satu porsi buat masak ya teman-teman. Dan lanjut saya mau cari, sebelum tanam bawang saya mau cari yang bisa dipanen lagi ya teman-teman. Karena sebaiknya kalau panen sebelum panas ya. Di sini saya ngelihat terong. Alhamdulillah ini terong tadinya mau saya cabut teman-teman, karena nggak subur ya, nggak kayak kena hama gini daunnya. Saya nggak jadi cabut, ternyata dia berbuah dong. Ini buahnya cantik banget teman-teman. Ini terong putih yang dulu pernah saya punya ya. Alhamdulillah cantik banget nih. Dan kemarin ada yang tanya terong putih rasanya gimana. Sama aja ya teman-teman. Ini udah telat panen tuh, lihat. Kadang-kadang ini nggak kelihatan ya kalau terong ini, jadinya telat panen. Dan terong ini terus-terusan berbuah teman-teman, nggak ada lelah ya. Jadi rekomendasi banget buat teman-teman
yang suka sayuran satu ini nih, ini gampang banget dirawatnya, gampang, dan berbuahnya juga terus-terusan. Ini kayaknya hamanya juga gak ada ya teman-teman. Ini walaupun pohonnya kurang subur, tapi buahnya jangan diragukan. Nih, dan ini enak ditumis, enak dilalap juga. Dan lanjut, saya mau metik timun. Ini timun juga bagus, berbuah terus. Nih lihat di sini, semutnya udah banyak dong teman-teman. Nih hama di sini, semut. Ini semut galak, ini semut rangrang ya teman-teman. Biasanya kalau udah digulung semut bakalan kalah tanamannya. Ini ada tapi masih kecil. Kadang-kadang timun juga suka ngumpet. Ini juga sahabat petani ya teman-teman, ini kepik. Dia suka makanin hama. Ini timun juga rekomendasi buat teman-teman, dan timun yang jenis ini bagus ya teman-teman, berbuah terus-terusan. Dan kalau timun baru dipetik kayak gini teman-teman, banyak dorinya. Cari lagi. Ini udah panen yang kesekian, mungkin 8 atau 9 ya teman-teman. Ini udah siap panen belum ya teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ini kalau buat benih ini udah siap panen atau belum? Saya itu mau sudahin tapi kayak nggak tega gitu teman-teman. Dan di pot yang sama saya juga tanam tomat, coba lagi. Ini tomat cherry ya teman-teman, dari dapur juga benihnya. Ini udah mulai tumbuh, jadi nanti timunnya dipanen, disudahin, ini tanamannya tumbuh juga. Dan di sini juga sama, ini sebelum ditanam timun udah ditanam duluan ya teman-teman. Kubisnya kalah sama timun. Nah biasanya begitu cara berkebun saya biar tetap hijau kebunnya ya teman-teman. Nih kayak gini. Ini udah siap panen belum teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ini udah kayak timun suri. Alhamdulillah, nanti bisa mandiri benih ya. Nih labunya juga. Timunnya udah selesai dipanen ya teman-teman. Ini masih ada terong. Patah, kasihan banget, padahal ada bunganya. Terong ini suka ngumpet kalau nggak dilihat dari bawah itu suka kelewat ya teman-teman. Tuh, ini masih kecil. Ini terongnya tumbuh sama ini, sama kol. Ternyata timunnya masih ada nih teman-teman, ngumpet. Alhamdulillah. Dan kalau segede ini lagi enak-enaknya.
Dan lanjut memetik okra juga setiap hari ya teman-teman, berbuah. Panennya bisa 2 hari sekali. Ini rekomendasi juga buat teman-teman yang mau sehat. Katanya tanaman okra ini banyak manfaatnya. Dan rawatnya juga gampang ya teman-teman. Sama ini juga okra nggak ada hamanya. Ini buahnya udah dipucuk aja masih bagus teman-teman. Mungkin ini udah 5 bulan lebih ya selama berbuahnya. Di tempat teman-teman rambutannya udah musim belum ya? Punya saya kok belum ada tanda-tanda. Di sini seperti biasa semutnya teman-teman. Ini yang dulu ada 1 dompol ya teman-teman. Tuh cantik banget, cuman 1 dompol. Tapi udah digulung semut. Ini nanti harus dibungkus plastik, kalau enggak habis sama kelelawar ya. Tuh kelihatan dari jauh cantik banget teman-teman. Dan aku di sini sambil ngejemur ini nih rengginang. Ini bikin sendiri teman-teman, gampang banget. Ini buah murbeinya juga alhamdulillah lagi berbuah lagi. Ternyata ada yang udah siap nih. Ini rasanya enak banget teman-teman, manis. Dan yang panen kemarin habis dimakan burung ya teman-teman. Kita harus berbagi sama binatang, sama burung liar. Ini cantik banget, roselanya juga sepertinya ini udah siap dipanen. Panen kali ini hijau-hijau. Nih saya mau camil. Enak banget. Tapi sayang cuman sedikit ya. Sini ada terong 1 teman-teman. Kayaknya udah bisa dipanen juga ya. Nih. Udah dipanen. Biar ini ada temennya. Nih Masya Allah, panen hari ini luar biasa ya teman-teman. Ada yang istimewa, cempokak sama ini, sama apa? Sama tomat. Alhamdulillah, seneng banget teman-teman. Dan lanjut saya mau tanam bawang ya. Nih lihat bawangnya, tadi teman-teman udah lihat ya. Ini secantik ini dulu saya banyak ya teman-teman, karena ditinggal jadinya mati, bawangnya mati. Jangan khawatir ya teman-teman, kalau tadinya kecil lama-lama bisa besar sebesar ini. Ini tadinya kecil begini, ini baru dipindahkan. Jadi nanti lama-lama besar. Tapi harus selalu dibuangin ya. Kalau ada daun tua harus selalu dibuang. Setiap ada daun tua dibuang. Jadi lama-lama bisa besar. Nih, saya lihatin cara sederhana saya tanam bawang anti busuk ya. Walaupun ada yang busuk, ya masih ada sisanya teman-teman. Jadi semangat ya. Ini di pot apel ya teman-teman. Jadi harus di pot yang ada tanaman lainnya, biar mengurangi genangan air ya teman-teman. Jadi medianya tetap kering.
Nih di sini banyak hamanya juga dong. Ini semut teman-teman. Ini saya lubangin pakai bambu ya teman-teman, begini. Jadi nanti tinggal taruh-taruh. Dan ini sebelumnya akarnya udah dikurangin ya teman-teman, wajib dikurangin. Nih bismillah. Insya Allah nanti tumbuh. Pengalaman yang sudah sih bisa tumbuh ya. Jadi wajib coba teman-teman. Sederhana ya. Ditanam di pot yang udah ada tanaman besar. Ini udah penuh akar di bawahnya. Nih udah selesai teman-teman. Bismillah, mudah-mudahan tumbuh. Dan selain apel, ini ada rosella juga. Rosellanya juga berbuah teman-teman. Ini pohon apelnya ya, tinggi. Ada si cantik, walaupun hitam, cantik, manis, suka bantu ya. Besar banget teman-teman. Kemarin ada yang ke rumah kejebak. Tuh, cantik kan? Ini jenis tawon apa teman-teman? Ada yang tahu gak? Dia sukanya di bunga ini ya. Ada juga si cantik mungil, kupu-kupu. Ya udah, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih selalu ngedukung. Semoga teman-teman juga semangat terus ya berkebunnya. Sukses dalam segala hal. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Alhamdulillah, senang banget. Jadi semangat ya, coba tanamnya begitu sederhana tapi saya berhasil, udah terbukti. Nanti kalau teman-teman udah berhasil, kabar-kabarin ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu teman-teman.